Tes, 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 tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali. Karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG ya. IHSG perdagangan kemarin itu berakhir pada Rabu 31 Mei 2023. Itu artinya seminggu terakhir IHSG cuma ada 3 candle teman-teman ya. Nah, so far, pergerakan IHSG sendiri sesuai ya dengan apa yang kita bahas minggu lalu. Dan Rabu kemarin IHSG itu mantul atau rebound tepat di support yang kita gambar sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Nah, lowest IHSG pada Rabu kemarin itu di angka 6.562. Habis itu mendekati closing itu ditarik sama Goto teman-teman ya. Nah, ditariknya IHSG Rabu kemarin itu berkaitan dengan adanya rebalancing index MSCI. Jadi ada kemungkinan ya besok IHSG itu open bawah teman-teman ya. Ada kemungkinan IHSG itu besok opennya langsung bawah. Nah, jadi untuk view saya minggu depan itu masih sama. IHSG masih cenderung untuk bergerak sideways kalau menurut saya pribadi ya di range 6.600 sampai 6.500-an ya. Kemungkinan besar IHSG masih akan bergerak sideways. Dan saham-saham yang kita bahas minggu kemarin itu banyak yang udah masuk areal beli ya. Di harga sekarang itu IHSG udah menarik ya untuk kita cicil-cicil karena indeks udah dekat dengan support. Nah, untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini Cepin. JPFA Cepin itu masih menarik teman-teman ya. JPFA itu udah kita bahas minggu kemarin ya. Dan Rabu itu masuk areal beli. Nah, kita bahas Cepin hari ini. Cepin JPFA itu sama teman-teman, dalam artian dia di sektor yang sama, ayam-ayaman. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk beli saham ini, teman-teman pilih salah satu, either itu Cepin atau JPFA. Semuanya mirip ya, pergerakannya itu hampir mirip teman-teman. Nah, oke, kita bahas Cepin hari ini. Cepin itu ya di sini dia gagal untuk lewat dari resisten ya. Habis itu dia turun dan turunnya itu bukan dengan volume gede ya teman-teman. Nah, Rabu kemarin ini kan volumenya kelihatan gede ya, merah kelihatan gede. Ini sebenarnya gede di akhir ya, karena ada tarikan di akhir. Kalau kita ke time frame 15 menit itu kelihatan, ini kelihatan ya, ada tarikan di akhir menjelang penutupan market teman-teman. Itu yang membuat volumenya kalau kita ke candle daily itu kelihatannya merah gede, tapi sebenarnya ini bukan candle jelek, bukan volume yang jelek teman-teman ya, karena itu hijaunya itu di gedenya itu di akhir teman-teman, volume gedenya itu di akhir. Nah, menurut saya ini saat ini Cepin itu udah menarik ya untuk teman-teman yang tertarik untuk beli Cepin. Di harga sekarang sampai 4.800 itu adalah area beli yang menarik. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik, harga sekarang sampai 4.800 itu teman-teman bisa manfaatkan untuk beli. Nah, kalau seandainya dia jebol 4.800, volumenya gede ya, teman-teman bisa consider untuk cut loss dulu. Ini risknya kecil teman-teman ya. Ini risknya kecil dengan potensi Cepin membentuk pattern inverted head and shoulders ya. Ini bisa jadi shoulder kiri, ini head, dan maybe
saat ini dalam proses pembuatan solder kanan. Ya, jadi cepin menurut saya cukup oke. Teman baiknya JPFA juga cukup oke, udah masuk area beli, jadi teman-teman bisa pilih cepin atau JPFA. Ya, ini dua-duanya menarik teman-teman. Kemudian saham berikutnya yang mau saya bahas itu Era Jaya Tbk. Ini menurut saya juga cukup menarik ya. Ini menurut saya cukup menarik. Era ini sebelumnya udah pernah kita bahas, kalau nggak salah di sekitaran sini ya. Yang dimana waktu itu kita bilang Era ada potensi untuk naik nyentuh resisten di 550-an. Ternyata dia belum mampu sampai situ ya. Tapi ini masih oke, teman-teman. Ini masih oke. Menurut saya ini kalau kita bicara risk to reward ratio, ini menarik ya. Ini menarik. Ini kita bisa hapus dulu ya. Support minor itu ada di 480 ya. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas. Ini ada pattern yang descending triangle ya. Ini ada pattern descending triangle yang potensi dibentuk oleh saham Era ini, teman-teman ya. Yang dimana kalau seandainya dia mampu break dari 520 itu potensi Era balik ke harga 600-an. Nah, untuk harga saat ini apakah layak untuk teman-teman beli? Menurut saya cukup oke ya. Range beli itu ada di harga sekarang 484 sampai 450 ya. Ini range-nya cukup lebar, sekitaran 8-9%. Jadi strategi untuk teman-teman yang tertarik untuk beli Era adalah cicil ya. Cicil ke bawah last sampai 450. Kalau seandainya Era jebol dari 450, teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Jangan langsung full beli di harga sekarang, karena kalau dia turun kan ini lumayan lebar ya. Kalau teman-teman full beli di harga sekarang, dia jebol, ruginya gede. Maka strateginya adalah cicil ke bawah, mungkin setengah porsi di harga sekarang, kemudian setengahnya lagi dekat 450. Era ini potensial menurut saya, dan ada kemungkinan balik ke 560-an. Ya, itu Era, menurut saya Era menarik dan layak buat teman-teman pantau. Kemudian berikutnya ada TOWR. Saham-saham telco, telco dan tower-toweran seminggu 2 minggu terakhir itu pergerakannya cukup oke, teman-teman. Ada Excel, ada Indosat, ada Telkom, itu pergerakannya cukup oke. Nah, saya sendiri tertarik ya untuk tower ini. TOWR ini menurut saya pergerakannya cukup oke, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini TOWR itu break pattern, cup and handle. Ya. Ini cup and handle, dia break di sini. Sorry. Kalau kita perhatikan volume dia break, itu volumenya gede, teman-teman ya. Ini volumenya gede, dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya, volume dia break itu gede. Habis itu dia naik sampai 1055 ya. Last high itu 1055, sekaligus itu ada resisten di situ. Dan setelah nyentuh 1055, dia turun dengan volume yang relatif kecil. Ini menarik ya. TOWR ini menarik. Ini volume merah di akhir itu sama dengan cepin tadi. Ada rebalancing di akhir, teman-teman ya. Tadi tower ini sama ya, mirip-mirip dengan cepin tadi. Kalau teman-teman tertarik untuk beli TOWR di harga sekarang 990 sampai 950. Ini adalah
areal beli cicil-cicil sampai 950. Kalau seandainya close ya, jebol 950, teman-teman bisa consider untuk exit. Nah, targetnya sendiri kemana? Minimal menurut saya dia bisa kembali ke last high di 1050 ya. Ini potensinya ke situ. Di TOR ini menurut saya menarik, dan kalau seandainya dia mampu nih jebol dari 1050 itu ada pattern lanjutan cup and handle yang gede ya. Jadi TOR menarik ya, layak buat teman-teman masukkan ke watchlist. Kalau mau beli menurut saya pun udah cukup oke ya, udah cukup menarik untuk TOR ini sendiri. Oke, itu untuk TOR. Jadi udah ada 3 saham yang menurut saya menarik untuk teman-teman entry. Nah, kemudian saya mau bahas saham auto. Untuk auto ini udah sering kita bahas teman-teman ya, dan buat teman-teman yang ikut saat ini masih dalam posisi floating profit ya. Nah, terakhir kali saya bahas auto kalau nggak salah di sekitaran sini ya, yang dimana waktu itu kita sarankan beli auto di dekat-dekat sini ya, dekat-dekat 1900. Nah, yang menarik adalah setelah dia nyentuh level tertinggi di 2240-an, auto turun dengan volume yang relatif tipis ya. Jadi ini auto konsolidasinya menarik teman-teman ya. Konsolidasinya menarik buat teman-teman yang udah punya, apalagi punya dari areal bawah. Ini auto sangat layak buat teman-teman hold ya. Ini auto sangat layak buat teman-teman hold. Auto masih ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan, at least auto menurut saya bisa nyentuh last high-nya di 2200. Nah, buat teman-teman yang baru mau beli gimana? Nah, buat teman-teman yang baru mau beli, ini kan posisi sekarang itu udah jauh ya. Udah jauh dari support di 1900. Nah, strateginya adalah kalau teman-teman memang tertarik ya, teman-teman beli aja dulu dikit ya. Dikit aja dulu buat tes market ya. Anggap teman-teman belajar dikit dulu, buat yang modalnya masih puluhan juta ya, maybe 10 lot dulu atau 2 lot dulu lah ya, dikit aja dulu. Kalau seandainya dia turun, maka teman-teman bisa entry di 1900 sampai last support itu di 1800 ya. Last itu 1800, kalau udah jebol 1800 itu udah jelek buat auto ya. Jadi auto kalau masih bertahan di atas 1800 itu menurut saya masih oke. Masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita lihat dari sisi tren, ini trennya juga masih bagus banget ya. Ini trennya masih bagus banget dan ya masih menarik untuk auto teman-teman. Kemudian berikutnya ada saham yang fenomenal ya, Rabu kemarin fenomenal, itu Gotoh teman-teman ya. Gotoh ini kalau kita lihat dari segi candle dan volume ini kan bagus teman-teman ya. Cuma Gotoh itu ditarik pas closing ya. Ini tarikannya ini arahnya itu pas closing teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang udah follow atau subscribe YouTube saya, yang udah ikuti YouTube channel saya dari lama, ini Gotoh tepat banget rebound di support ya. Ini adalah support yang kita gambar beberapa waktu lalu ya. Yang dimana di sini sempat kita sarankan beli, dan Gotoh itu reboundnya tepat di situ teman-teman ya. Nah, Gotoh itu sebenarnya dari segi chart pattern bagus ya. Di sini ada inverted head and shoulders yang di break pertama ya. Sorry. Ini shoulders kiri, ini head, dan ini shoulders kanan.
Inverted head and shoulders di break dan targetnya sendiri udah kecapai di 1407. 1147. Targetnya sendiri udah kecapai. Kemudian kalau di view besarnya di sini ada cup and handle yang gede. Ya. Ini cup, ini handle. Kalau kita tarik target dari cup and handle yang gede ini, targetnya masih jauh, ya. Cuma menurut saya pribadi, ini kan goto tarikannya pas closing. Itu berarti ada hubungannya dengan rebalancing MSCI. Kebetulan juga goto ini baru masuk MSCI, teman-teman ya. Nah, tadi kemungkinannya besok ada dua, ya. Either goto ini open atas atau open langsung bawah, teman-teman ya. Dan ingat, mulai besok IHSG itu sudah menerapkan ARA dan ARB simetris. Artinya kalau besok goto ARB itu ARB-nya 15%, teman-teman ya, bukan 7% lagi, 15%. Nah, jadi untuk saat ini kita tunggu aja reaksi goto untuk besok. Ya. Harapan saya cuma satu, teman-teman ya. Kalaupun kalaupun goto itu besok turun, harapan saya cuma satu. Mudah-mudahan goto itu ketahan di 130 ya. Kalau goto itu udah mainnya di atas 130, itu menurut saya udah bagus banget untuk goto, teman-teman ya. Jadi goto so far buat teman-teman yang udah beli di harga bawah sini, congratulations. Kita tunggu aja reaksi goto besok. Untuk yang baru mau entry, ya teman-teman nggak akan bisa entry besok ya. Ya, akan susah buat entry besok, teman-teman ya. Kalau teman-teman besok dia opennya di harga sekarang, teman-teman langsung beli, itu gambling banget ya. Jadi ya untuk goto ini sendiri kita tunggu aja reaksinya minggu ini, teman-teman ya. Kalau memang reaksinya bagus, kita bahas lagi besok-besok. Oke, itu untuk goto. Kemudian ada Arto. Oke, Arto ini sendiri sebelumnya juga udah pernah kita bahas. Oke, kita perbesar dulu. Nah, Arto ini terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini ya, 8 Mei 2023 kalau nggak salah ya. Nah, untuk Arto ini berjalan sesuai dengan analisa. Sayangnya di sini dia gagal untuk bertahan ya. Di sini dia nyentuh resisten, break sedikit padahal ya. Level tertingginya itu di 2670, habis itu besoknya koreksi ya. Nah, Arto ini menurut saya juga cukup menarik ya buat teman-teman pantau ya. Supportnya sendiri ada di sini, teman-teman. Kita gambar support Arto itu di 2200. Jadi buat teman-teman yang maybe tertarik ya untuk beli Arto, saran saya ya, kalau teman-teman mau beli Arto, dikit aja dulu teman-teman ya. Jangan langsung geblek gede. Dikit aja dulu di areal ini sampai 2200. Ya, ini box kuning dari harga sekarang 2380 sampai 2200, atau maksimal itu sampai 2120 ya, itu support juga ya. Maksimal itu sampai sini, teman-teman. Ini maksimal, teman-teman boleh hold goto buat teman-teman yang entry di box gini ya. Kalau seandainya ini udah jebol, teman-teman ya jual aja dulu, teman-teman ya. Kemudian next cari ada entry lagi ya. Itu untuk goto. Hopefully ya, mudah-mudahan di sini dia konsol dulu sebentar, konsolidasi sebentar, habis itu dia kembali melanjutkan kenaikan. Harapannya seperti itu ya. Cuma kenyataan itu tidak selalu bergerak sesuai dengan harapan, teman-teman ya. Jadi kalau sudah kenyataannya dia turun, ya udah ya terima aja cut loss.
Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam, selamat menikmati minggu-minggu yang menegangkan.